Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kita. Jadi di sini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang konseling krisis. Jadi kita akan membahas bagaimana krisis atau trauma itu bisa mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan perilaku individu yang terkena yang mengalami kondisi krisis ya. Dan bagaimana tantangan konselor dalam memberikan treatment atau teknik kepada konseling. Masih ada tantangannya kan? Kita bahas bersama. Yuk. Jadi guys, di sini kondisi krisis itu dapat mempengaruhi kognitif seseorang atau pikiran ya, kognitif pikiran. Jadi pikiran yang tidak rasional atau negatif yang sering muncul selama dan setelah mengalami krisis atau trauma. Contohnya kayak si konselor itu berpikir kayak ternyata saya nggak berharga ya, kayak dunia ini berbahaya gitu. Di dunia ini tuh tidak ada yang bisa dipercaya gitu. Terus gangguan dalam memori seperti kilas balik atau flashback, kayak Jadi individu yang mengalami krisis tuh bisa dia tuh mengalami kayak dia tuh teringat terus flashback atau dia amnesia. Jadi kayak ada dua hal ini dua dampak. Jadi antara dia tuh kalau nggak amnesia berarti dia teringat terus gitu sama kejadian yang membuat dia krisis itu. Terus kesulitan dalam memproses informasi baru atau membuat keputusan yang rasional. Jadi selanjutnya overestimate ancaman dan underestimate kemampuan diri untuk mengatasi situasi. Jadi overestimate tuh kayak individu itu merasa dirinya tuh paling tinggi, merasa semua bisa dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Padahal misalnya dia tuh butuh butuh bantuan. Kita kan makhluk sosial ya, jadi pasti bakal membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kalau underestimate itu merasa dirinya paling rendah, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, merasa dirinya tidak mampu keluar dari situasi krisis tersebut, tidak bisa mengatasi situasi krisis tersebut. Itu jadi dua-duanya nggak baik ya, terlalu menganggap dirinya bisa dan terlalu menganggap dirinya tidak bisa. Itu jadi kita yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah aja. Yang dua tadi dihindari ya guys. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana kondisi krisis itu mempengaruhi afektif seseorang gitu. Jadi emosi intens seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesedihan. Jadi kayak emosi-emosi itu pasti mempengaruhi individu yang mengalami krisis ya. Jadi dia merasa sangat ketakutan, merasa sangat cemas, merasa sangat marah, atau dia merasa sangat sedih. Itu sangat pasti mempengaruhi kan ya, karena dia dalam kondisi krisis. Terus dia misalnya merasa tidak berdaya, putus asa. Itu pasti itu menyertai seseorang yang dalam kondisi krisis. Kemudian bisa juga dia tuh kesulitan mengelola emosi yang muncul. Misalnya dia tuh lagi bahagia tiba-tiba dia teringat traumanya atau teringat dia tuh lagi dalam kondisi krisis. Dia pasti akan tiba-tiba berubah emosinya, berubah jadi sedih, atau dia tiba-tiba ketakutan, atau merasa cemas. Itu pasti dampaknya ya seperti itu. Dia emosinya labil lah ibaratnya gitu ya. Tapi itu sangat berubah drastis seperti itu. Kemudian misalnya juga dia tuh meningkatnya detak jantung, keringat berlebihan, dan ketegangan otot. Itu juga bagi seorang yang mengalami krisis pasti mengalami itu juga ya. Detak jantungnya meningkat, terus berkeringat, atau ototnya menegang gitu. Gangguan tidur, pola makan, itu juga sebagai respon dirinya terhadap yang emosinya yang lagi stres gitu, tidak stabil itu. Jadi dia susah tidur atau malah tidur terus gitu ya. Nggak mau makan atau malah makan terus. Nah itu mungkin juga itu juga salah satu dampak dari situasi krisis yang menimpa seseorang, seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana kondisi krisis itu mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi ada tiga kondisi krisis mempengaruhi perilaku seseorang itu ada tiga. Yang pertama, perilaku menghindari situasi.
tempat atau orang-orang yang mengingatkan pada trauma itu. Jadi dia bakal menghindari, misalnya dia trauma gara-gara temannya atau gara-gara apa, dia bakal menghindari temannya itu. Soalnya kalau misalnya nanti nggak dihindari, teringat. bakal teringat terus. Jadi dia mengisolasi diri atau menarik diri dari interaksi sosial yang menyebabkan trauma atau krisis itu Tuh. ya. Terus isolasi sosial dan menarik diri dari interaksi sosial yang biasanya. Jadi dia biasanya bergaul, terus dia lagi dalam kondisi krisis, pasti dia menghindari interaksi sosial yang bisa mengingatkan dia terhadap kondisi krisisnya dia gitu. Terus yang kedua yaitu perilaku agresif atau impulsif. Ya silakan. Seperti tindakan agresif atau biasanya merusak sebagai respon terhadap frustasi atau kemarahan gitu. Jadi perilakunya agresif, suka merusak apa-apa gitu. Membanting sesuatu, membanting sesuatu. atau bahkan bisa juga ini melukai diri sendiri itu juga termasuk ya. Jadi respon dia terhadap frustasinya dia dan bentuk kemarahannya dia. Pernah lihat nggak sih di film-film dia menonjok kaca sambil berdarah, itu kan berarti dia agresif atau merusak, tapi merusak diri sendiri gitu. Jadi di sini bisa juga merusak orang dan bisa merusak diri sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalau perilaku kompulsif. Jadi melakukan ritual atau tindakan berulang sebagai upaya untuk mengendalikan kecemasan. Jadi kayak dia tuh melakukan suatu tindakan yang berbahaya dia secara berulang-ulang biar dia tuh tidak cemas, kayak misalnya narkoba itu kan apa ya, bisa menghilangkan stres ya, kecemasan, ketakutan gitu, tapi kan itu Nggak bertahan lama. iya, tidak bertahan lama. Jadi dia akhirnya melakukan itu berulang-ulang kan ya, tindakan berulang. Karena dia merasa dengan minum narkoba kecemasannya tuh hilang gitu. Bisa juga dengan makan berlebihan atau berbelanja kompulsif tuh maksudnya ya Berlebihan dalam berlebihan. ya sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya teman-teman. Jadi dia tidak usah, ya kita menanganinya itu bukan dengan cara yang tidak baik. Jadi kita menangani situasi krisis itu dengan cara-cara yang benar gitu, seperti menemui konselor atau misalnya bercerita kepada teman bagaimana mengatasi situasi krisis itu kalau misalnya dia sudah tidak bisa menangani itu. Jadi bukan mengalihkan ke hal-hal yang negatif seperti itu, atau minuman keras itu juga tidak baik. Nggak boleh. Nah, sekarang kita lanjut membahas tantangan yang biasa dihadapi oleh konselornya saat memberikan treatment kepada kliennya, konselinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tantangan. Salah satunya itu konselor kesulitan memberikan treatment kepada konseli dikarenakan adanya ketidakcocokan antara treatment yang diberikan dengan reaksi atau respon yang diberikan konseli saat menerima treatment tersebut. Kayak misalnya penolakan, ketidakcocokan, atau mungkin ketidaknyamanan dengan treatmentnya. Nah, permasalahan seperti ini itu kadang terjadi karena mungkin konselornya memberikan treatment yang kurang tepat kepada konselinya. Kadang juga mungkin treatmentnya sudah tepat, konselornya juga sudah memberikan treatment yang tepat, tapi konselinya yang tidak bisa welcome dengan baik tentang terhadap treatment itu. Kenapa? Sebabnya itu bisa karena mungkin informasi yang diberikan oleh kliennya itu terbatas. Misalnya si kliennya itu memberikan informasi A, gitu kan, informasi A, B, dan C gitu kan. Oke nih, jadi konselornya tahu, jadi masalahnya A, B, C gitu kan. Jadi dikasihlah solusinya misalnya solusi pertama gitu kan, dikasih solusi pertama. Nah ternyata informasi yang diberikan si kliennya itu sebenarnya ada sampai informasinya itu sampai D, masih ada D dan E. Cuma klien itu nggak mau speak up, nggak mau jujur tentang permasalahan-permasalahan yang dialami. Jadi nggak semuanya dikasih tahu. Akhirnya treatment yang seharusnya benar, treatment yang seharusnya tepat yang dari konselor kliennya sudah tepat, itu nggak pas sama konselinya, nggak pas sama kliennya. Kenapa? Karena ya itu kurangnya keterbukaan dari kliennya itu. Jadi ibaratnya juga si kliennya itu salah diagnosa gitu ya, kayak salah diagnosa gitu, karena si konselingnya tidak terlalu terbuka. jadi kayak mirip-mirip salah diagnosa gitu. Jadi kan si konselnya taunya itu. Jadi ternyata masih ada yang di luar semua gitu loh. Jadi itu pentingnya di mana kejujuran, keterbukaan antara konselor dan konsel itu harus benar-benar kita kita junjung tinggi ya. Soalnya ya kalau nggak terbuka kita mau tahu masalahnya dari mana gitu kan. Kalau nggak percaya sama konselornya ya kita sebagai konselor juga nggak bisa nggak bisa sembarang ngasih treatment. Salah ngasih treatment malah bisa efeknya itu bisa lebih parah lagi daripada mungkin permasalahan yang dia bukan gitu kan. Itu. Ada lagi
mungkin di sini kayak perbedaan budaya gitu kan, terus kayak dilema etika gitu loh. Jadi dilema etika tuh kayak kita tuh kayak kurang kurang apa ya, aduh kalau kayak gini gimana ya sama konselingnya ya, kalau kayak gini gimana ya sama kliennya ya, tepat gak ya, bener gak ya kayak gini ya. Intinya memang keterbukaan itu gitu kan, mau solusi apapun itu ya intinya keterbukaan dari klien sama konselornya gitu. Kalau nggak terbuka ya kaos udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita salah-salah nanti nggak praktis nanti dituduhnya gitu. Oke guys, sampai di sini video kita, penjelasan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan dari kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.